Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan kembali seputar dunia materi FTCNA dan sekarang kita membahas sub pokok pembahasan yaitu firewall NAT, teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dari fitur firewall itu sendiri, yaitu ada firewall address list dan juga firewall filter, teman-teman, yang dimana kedua pembahasan tersebut itu saling terkait ya teman-teman, ataupun saling terkaitan. Dan juga di sini pada firewall NAT ini pada pembahasan kali ini yaitu mengenai firewall NAT tidak jauh ya teman-teman seperti pada konfigurasi pembahasan sebelumnya teman-teman. Dan sekarang kita akan memulai terlebih dahulu terkait dari konsep firewall NAT ini teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu dari apa itu firewall NAT, nah untuk NAT itu sendiri adalah network ataupun kepanjangannya adalah network address translation. Kalau disingkatnya adalah NAT, ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP public, teman-teman. Nah, jadi fungsi NAT ini bila mana kita menggunakan saat ini yaitu berada pada cakupan LAN ataupun local area network, tentunya kita kan pasti menggunakan IP private, teman-teman. Nah, pasti ketika kita menggunakan IP private, kita tidak bisa terhubung nih ke internet. Nah, bagaimana caranya kita bisa terhubung ke internet? Maka diperlukannya yang namanya IP public. Nah, pada jaringan LAN itu sendiri, bila mana kita ingin terhubung pada jaringan IP public, maka kita bisa menggunakan dengan yang namanya NAT, teman-teman. Jadi nantinya kumpulan-kumpulan IP private kita ketika ingin mengakses ke internet itu ditranslate terlebih dahulu ke IP public, teman-teman. Dan setelah itu, setelah ditranslate, kita bisa untuk menggunakan IP public dan kita bisa terkoneksi ke internet, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk prinsip dari NAT itu sendiri, filter rule-nya itu bekerja dengan events, jadi sama ya teman-teman. Kriteria dari event-nya seperti yang ada pada pembahasan sebelumnya yaitu filter close, teman-teman. Bisa kita bisa disable. Nah, kita bisa add di sini untuk if-nya pada general dan juga action-nya di sini then-nya, teman-teman. Jadi mau di accept, squared, di sini beda dan yang lainnya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk kriteria dari NAT itu sendiri terdapat dua jenis, teman-teman. Yang pertama pada NAT itu terdapat yang namanya SRC NAT, teman-teman. Yang dimana untuk SRC NAT itu sendiri digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. Nah, jadi maksudnya bila mana kita dalam cakupan itu local area network ingin ke internet, maka tipe yang kita gunakan ataupun kriteria yang kita bisa gunakan pada bagian action di sini kita menggunakan SRC NAT, teman-teman. Sementara yang selanjutnya adalah DST NAT, teman-teman. Jadi dia digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet, teman-teman. Jadi dia masuknya sebagai contoh bila mana kita dalam mode yaitu bisa mengakses internet dan kita ingin meremote suatu perangkat kita yang ada di kompleks perumahan, maka DST NAT adalah salah satu pilihan yang terbaik, teman-teman. Jadi dia ingin cakupannya dari internet, dari IP public ke IP lokal, teman-teman, pun ke IP private seperti itu ya. Nah, perbedaannya sangat mencolok sekali. SRC NAT itu adalah ingin ke internet, sementara DST NAT ingin meremote ke jaringan lokal, teman-teman. Jadi DST NAT ini adalah kebalikan dari SRC NAT, jadi jangan sampai keliru. Oke, selanjutnya pada SRC NAT itu sendiri terdapat beberapa kriteria lagi, teman-teman. Jadi beranak. Yang pertama kriterianya pada bagian action ada mask squared, di mana pada mask squared ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic, teman-teman. Dan setelah itu ada SRC NAT, yaitu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Jadi di sini ada hubungan terkait dari dynamic ataupun otomatis dan juga manual yaitu static. Nah, mask squared itu sendiri kita bisa lihat pada bagian info. Di sini pada bagian action, bila mana kita klik bagian accept ini, kita bisa menjumpai beberapa kriteria yang kita bisa gunakan pada menu NAT rule ini, teman-teman. Ada yang namanya accept, ada add DST to address list, banyak sekali DST NAT. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas yaitu SRC NAT, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita tahu bila mana kita
maaf, di sini kita akan bahas terlebih dahulu masquerade terlebih dahulu ya. Masquerade. Nah, jadi apa itu masquerade dan juga bagaimana untuk gambaran fungsi dari masquerade itu sendiri? Nah, di sini kan deskripsinya yaitu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public. Nah, jadi nantinya ketika si klien kalian ini memiliki sebuah IP private dan ingin terhubung ataupun terkoneksi ke internet, maka seluruh IP private yang ada pada klien kalian ini itu akan menuju Ether 2 dan diproses di MikroTik. Setelah itu pada MikroTik dia akan ditranslate ke IP public menggunakan IP public secara dynamic teman-teman, secara otomatis seperti itu ya teman-teman. Jadi kumpulan klien ini yang bila mana sudah terdaftar dalam rule net yang ingin ditranslatekan ke IP public, maka dia akan diarahkan ke MikroTik dan di MikroTik akan diproses, dan setelah itu bila mana kita menggunakan actionnya masquerade itu kita akan ditranslatekan ke IP public secara otomatis. Nah, untuk SRCNet itu sendiri sini berbeda ya teman-teman. Di sini SRCNet pada tipe NAT itu dia tidak menggunakan minus ataupun strip, sementara di sini kriteria untuk actionnya menggunakan strip SRC strip NAT. Nah, perbedaannya sangat mencolok, jadi teman-teman jangan keliru. Digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan public static teman-teman. Nah, bila mana sebelumnya itu untuk mentranslasikan seluruh dari klien ini menjadi IP public secara otomatis, maka sekarang itu secara manual ataupun secara statik teman-teman, jadi kebalikannya ya. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat juga pada bagian action ini SRCNet. Di sini kita untuk bisa mendefinisikan ya. Nah, kita lanjut ya. Oke, di sini teman-teman sudah paham ya terkait dari konsep-konsep dari SRCNet. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai DSTNet. Oke, kita bisa langsung untuk implementasikan terlebih dahulu terkait dari tipe NAT ini SRCNet dengan actionnya, yaitu kita akan menggunakan dua kasus. Yang pertama menggunakan tipe rule masquerade ataupun action masquerade, dan juga yang kedua adalah SRCNet. Nah, kita bisa langsung saja untuk implementasikan. Sini masuk pada winbox, tentunya pada IP firewall NAT ya teman-teman. Oke, di sini merupakan suatu konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya ya teman-teman, berfungsi untuk mentranslatekan dari IP private ke IP public dari seluruh klien ini. Oke teman-teman, di sini teman-teman tinggal masuk saja pada bagian topologinya, dan sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi terkait dari filter address list ya, yang dimana untuk range dari 253 sampai 251 itu dari PPC 4 ke PPC 2 sebagai klien lokal teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ubah dan kaitkan ke dalam pembahasan materi dari firewall NAT ini. Nah, kita masuk ke bagian address list. Di sini kita akan ubah. Di sini PPC, oke. Di sini accept internet atau coba internet saja. Ya. Jadi nantinya PC 2, 3, 4 ini bisa internetan, sementara 5, 6 ini dia tidak bisa. Dan kita bisa untuk implementasikan pada bagian pembahasan materi kali ini. Oke, sebelumnya kita sudah sepakat bahwasanya untuk masquerade sendiri itu adalah menghubungkan jaringan lokal internet menggunakan IP public dynamic. Sudah paham ya teman-teman. Dan untuk masquerade sendiri itu sudah kita pernah dan juga sering ya, malahan sering untuk implementasikan pada bagian gitu konfigurasi kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat actionnya masquerade. Nah, kali ini kita hanya akan membahas yang bagian SRCNet saja teman-teman. Nah, bila teman-teman melihat perbedaannya bila kita memilih dengan masquerade ini, itu hanya akan ada log prefix dan juga two ports ya teman-teman. Sementara bila mana kita pilih SRCNet itu terdapat menu ataupun bagian kolom tambahan, yaitu to address. Jadi dia itu mendefinisikan IP address public apa yang ingin Anda sesuaikan. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya kapan penggunaan dari SRCNet ini, mengingat bahwasanya SRCNet ini adalah ketika kita ingin
translatekan dari IP private ke IP public menggunakan cara statik ataupun cara yang kita setting secara manual. Nah, kita bisa lihat ke IP addresses. Di sini terdapat dynamic ya teman-teman, pada address 1 yang dimana di sini merupakan IP public. Nah, kita bisa cantumkan octet terakhir dari 131 ini selain 131 di sini juga bisa teman. Jadi itu address ini ataupun nanti kita akan translatekan, definisikan dari 192.168.1.189 ini nantinya bukan 131 teman-teman, melainkan 129. Kita coba ya. Nah, tentunya untuk 124 itu sangat banyak sekali, kita bisa juga untuk 1254 ya. Kita akan coba di sini jadi 192.168.189.254. Nah, jadi nantinya ketika ini translate itu ke IP public, maka IP public yang akan kita dapatkan adalah IP seperti ini teman-teman, 9168.189.254. Sementara bila mana kita tadi menggunakan mask query, IP public yang kita dapatkan adalah acak ataupun random secara otomatis. Nah, jadi secara otomatis ya teman-teman. Oke, kita bisa untuk pada bagian advanced di sini kita pilih map ke general, kita pilih src address listnya. Di sini kita pilih internet teman-teman. Nah, setelah itu kita apply. Oke, jadi di sini kumpulan-kumpulan yang sudah dikelompokkan pada internet ini yaitu pada VPC 2, 3 dan 4 di sini dia bisa terkoneksi ke internet, sementara 5, 6 dia tidak bisa. Pin 888. Oke, dia timeout. Oke, teman-teman, di sini pastikan teman-teman itu terhubung ya ke yang namanya ISP-nya ataupun terhubung ke internet. Nah, di sini saya tadi request timeout karena memang pada bagian IP yang mengarah ke ISP itu tidak berfungsi, alias saya request lagi teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan itu addressnya itu 254 teman-teman ya, dan sekarang kita akan coba untuk ubah yang tadinya 254 menjadi 150 teman-teman. Nah, maka kita catat juga, kita kontrol klik kanan lalu copy, itu apply, dan pada IP address kita tambah. Sini kita paste pada bagian address, copy 192.168.150/154. Caranya 1 apply maka di sini sudah dipastikan bahwasanya kita bisa teman-teman. Nah, apply dan kita akan coba karena kita sudah address list yang bisa terkoneksi ke internet VPC 2, 3 dan 4, maka kita coba pada VPC 2. Nah, dia bisa. Di sini dia terlogout, gak apa-apa, kita masuk ke VPC 2 nya, coba. Sini belum kita buat static, kita show IP dulu. Udah static, untuk ping ke internet nggak bisa. Tadi time up ya teman-teman, time out, dan sekarang coba dan sekarang bisa. Nah, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi dari NAT bagian src NAT. Untuk mask query sendiri sudah kita bahas pada lain video sebelumnya ya, bahkan pada video pas internet kita sudah kita bahas. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan dari src NAT bagian filter, firewall,